Hai para mahasiswa dan seluruh teman-teman yang sedang mencari ide untuk topik karya ilmiah. Saya di sini ingin merekomendasikan 5 topik atau 5 judul yang terupdate, yang terbaru dan belum pernah diteliti sebelumnya. Ini saya ambil dari permasalahan-permasalahan yang terkini, sehingga ini pantas dan layak untuk diteliti untuk berbagai kepentingan akademik. Baik, supaya nggak berlama-lama, mari kita bahas satu persatu. Judul yang pertama, representasi kekerasan pada ungkapan-ungkapan kasar atau kotor. Kamu pilih salah satunya atau tetap dibiarkan begini juga nggak ada masalah dalam film X. Saya bahas dulu pengertian dari permasing kata-kata yang penting dari judul ini. Yang pertama, representasi. Representasi itu keterwakilan. Apa sih kekerasan seperti apa? Mewakili kekerasan apa? Kekerasan bernuansa sara kah? Sara itu agama, suku, ras, atau bernuansa fisik. Misalkan dengan menyerang melalui kata-kata terhadap fisik seseorang. Jadi kekerasan di sini mewakili dari apa gitu ya. Misalkan menyebut anjing, apakah mengumpamakan anjing itu secara fisik atau perilakunya? Kalau kita memaki misalkan contoh ya, dasar Minang misalnya, dasar Madura, dasar Jawa gitu misalkan. Itu kan ras. Silakan kamu identifikasi merepresentasikan apa. Jadi representasi di sini maksudnya ke sana. Representasi kekerasan seperti apa yang ada dalam film dan seberapa sering itu diungkapkan di dalam film yang kamu teliti itu, ini bisa dijelaskan, diuraikan nanti. Jadi itulah maksudnya. Saya juga mengamati film-film bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga film-film internasional itu juga banyak kata-kata yang mengandung kekerasan secara verbal itu terhadap orang lain, artinya terhadap lawan mainnya. Meskipun itu memerankan tokoh-tokoh tertentu, tetapi itu punya efek secara sosial, terutama kepada penonton yang masih usia belajar, SMA atau perguruan tinggi. Bisa saja juga fenomena itu mengkonstruksi dirinya untuk berperilaku demikian dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam konteks itu, maka ini layak untuk diteliti karena memiliki konsekuensi-konsekuensi itu yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh pembuat film, bahwa ini memiliki konsekuensi-konsekuensi moral, konsekuensi-konsekuensi sosial. Meskipun mungkin filmnya dalam konteks kekerasan, itu juga nggak ada masalah. Kita hanya ingin meneliti bagaimana representasi kekerasan dalam suatu film. Oke, mari kita susun fokus atau rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana gambaran kekerasan pada ungkapan-ungkapan kasar atau kotor dalam film X. Yang kedua, bagaimana representasi kekerasan dan makna yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan kasar atau kotor dalam film X tersebut. Judul yang kedua, konstruksi etis tubuh dalam tanda kutip bergoyang pada TikTokers perempuan berhijab di kalangan milenial. Saya jelaskan dulu supaya kamu paham mengenai kata kunci atau variabel di dalam judul ini. Konstruksi etis. Konstruksi yang dimasukkan di dalam penelitian ini adalah bangunan pengetahuan, keyakinan, dan seterusnya mengenai etika, mengenai moral. Tentang apa? Tentang tubuh yang digoyangkan gitu loh di TikTok itu. Bagi siapa? Bagi perempuan berhijab di kalangan milenial. Jadi konstruksi etis yang dimaksudkan di sini adalah yang ada di dalam pikiran perempuan TikTokers itu loh, terutama yang menunjukkan, memamerkan tubuhnya di media sosial yang bernama TikTok. Tidak usah jauh-jauh, yang disebut dengan etika atau moral secara general itu hijab. Itu sendiri sudah melekat kata moral di situ. Kenapa? Karena itu punya nilai-nilai etis,
Nggak mungkin dong perempuan berhijab. Ini etika ya, secara etika. Perempuan berhijab lalu kemudian datang dugem. Kalaupun misalnya ada, tetapi dalam pikiran, dalam alam pikiran kita, itu seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, itulah bagian dari masalah judul ini. Etika moral yang ada di dalam stock knowledge mereka itu seperti apa. Itulah yang dimaksudkan. Masalah dari judul ini, seperti yang saya kemukakan itu tadi, bahwa perempuan berhijab, simbol itu, simbol yang islami, simbol yang dimana aurat itu ditutupi. Kalau menutupi aurat, itu berarti menutupi bentuk tubuh, ya kan? Istilahnya kalau misalkan bentuk tubuhnya masih kelihatan, ya masih kelihatan, berarti dia bukan menutupi tubuh, tetapi mengubah warna kulit gitu kan. Kalau misalnya telanjang itu kan warna kulitnya ya berdasarkan rasnya masing-masing gitu. Ada yang putih, sawo mateng, hitam dan seterusnya. Itu warna, mengubah warna jadinya. Kalau dikasih tutup tapi bentuk tubuhnya bentuknya masih kelihatan, warnanya aja yang berubah. Jadi warna pink, jadi warna ungu, jadi warna putih dan seterusnya. Kalau seperti itu berarti sudah keluar konteks dari etika. Makanya itulah gap dari apa yang seharusnya dan kenyataan yang kita lihat melalui goyangan-goyangan di TikTok itu. Oke, kita susun fokus atau rumusan masalahnya seperti apa. Yang pertama, apa proyeksi komunikatif perempuan berhijab menonjolkan seksisme tubuh bergoyang ke khalayak melalui TikTok? Ini saya perlu jelaskan kata-kata yang penting dari pertanyaan atau rumusan masalah yang pertama ini. Apa proyeksi? Proyeksi itu apa yang ingin dia capai, ya kan? Proyeksinya, saya punya proyeksi ini loh. Saya punya tujuan ini dan seterusnya. Itu maksudnya. Proyeksi komunikatif. Dia ingin mengkomunikasikan apa? Tujuan komunikasi seperti apa yang ingin dia sampaikan? Apakah tujuan komunikasi supaya menunjukkan, supaya menampakkan citra bahwa dia cantik, seksi, keren, dan seterusnya? Atau hanya mengikuti tren? Atau jangan-jangan memang dia ingin menunjukkan bahwa ini loh perempuan hijab masa kini misalnya. Misalnya bisa saja begitu. Ya kan? Jadi pada pertanyaan atau fokus masalah yang pertama ini kita ingin tahu tentang itu. Tiap-tiap perempuan yang kita tanya, terutama kepada mereka yang aktif di dunia TikTok itu, dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya, itu bisa saja berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan itu nanti kamu narasikan, deskripsikan. Kalau si A, oh begini, kalau si B, oh begini, kalau si C, oh kok gitu, misalnya, ya kan? Jadi gambarkan saja tujuan atau proyeksi komunikatif yang ingin dicapai oleh perempuan itu dengan menonjolkan seksisme. Oke, saya jelaskan tentang seksisme. Seksisme karena ada isme di sini adalah satu paham di mana itu dialamatkan kepada tubuh, terutama karena seksi itu sudah melekat kepada perempuan, maka kepada perempuan seksisme. Kalau dalam kajian ilmu sosial ini lebih luas lagi, tapi untuk kata ini khusus untuk menunjukkan bahwa pelaku dengan menggoyangkan badan perempuan berhijab itu menunjukkan keseksiannya. Jadi seksisme ini dulunya adalah untuk memberikan citra kepada perempuan yang lemah, memberikan citra kepada perempuan yang hanya jadi alat untuk kenikmatan. Itulah kira-kira. Jadi apakah dia enjoy dengan keseksiannya itu untuk dinikmati oleh banyak orang? Itu menjadi masalah yang ingin kita tanyakan dari topik ini. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pemaknaan tentang moralitas sosial dan agama di sini ya. Saya taruh sosial agama karena agama itu memang bagian dari moralitas sosial. Tapi ada banyak moralitas yang itu mungkin tidak diatur di dalam agama-agama tertentu. Sehingga di sini saya taruh moralitas sosial agama.
dan relasinya dengan perilaku tersebut. Maksud saya relasi itu adalah hubungannya dengan perilaku bergoyang para tiktokers itu. Fenomena cyberbullying pada konten kreator, dalam kurung di sini saya taruh, studi tentang tindakan komunikatif konten kreator sebagai korban cyberbullying. Kalau judul ini, sepertinya saya sangat yakin kalian semuanya paham kata demi kata. Tetapi yang perlu saya jelaskan adalah masalah dari topik ini, bahwa sekarang konten kreator itu banyak loh yang kena serangan, bahkan oleh subscribernya sendiri, apalagi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba dia komen di kolom komentar, bisa saja memaki-maki, bisa saja menjelek-jelekkan, menyerang tubuhnya secara fisik, menyerang bahkan agamanya, menyerang bahkan rasnya, dan seterusnya. Itu kan bentuk kekerasan cyber. Dari judul ini kita ingin tahu bagaimana tindakan komunikatif dari konten kreator yang mengalami itu, yang kena itu. Sebagai korban cyberbullying itu tindakan komunikatif seperti apa yang mereka lakukan ketika mereka mendapatkan serangan seperti itu oleh netizen. Jadi teman-teman hanya sekedar mencari konten kreator itu pasti banyak ya, terutama yang punya subscriber yang banyak itu pasti dia pernah ngalamin. Intensitasnya itu bisa tinggi, bisa rendah. Kita ingin tahu bagaimana mereka menyikapinya, atau dalam konteks ini tindakan komunikatif seperti apa yang mereka lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu. Oke, kita susun rumusan atau fokus masalahnya. Yang pertama, bagaimana konten kreator memaknai cyberbullying dari netizen. Kemudian yang kedua, bagaimana tindakan komunikatif konten kreator terhadap pelaku cyberbullying itu sendiri. Ini fokus, cukup misalkan 5 konten kreator untuk kita teliti. Sehingga nanti ada banyak persepsi dari 5 konten kreator itu perlu dideskripsikan berdasarkan kerangka analisis teori yang digunakan oleh teman-teman sekalian. Ungkapan-ungkapan dalam tanda petik kasar atau kotor dalam komunikasi sehari-hari pada kalangan remaja atau bisa juga mahasiswa, perspektif hermeneutika. Kalau pada judul yang pertama, perlu saya jelaskan perbedaannya. Kalau pada judul yang pertama, itu analisis film, ungkapan-ungkapan kasar itu. Kalau di sini, kita melakukan penelitian kepada para remaja atau para mahasiswa yang kesehariannya itu sering sekali kita dengar itu bahasa-bahasa kotor. Jing, sini. Atau jancuk. Atau bahasa-bahasa yang lain. Itu sangat sering dalam komunitas mereka itu, dalam interaksi sehari-hari itu keluar muncul bahasa-bahasa kasar dan kotor kayak gitu. Tetapi masalahnya di sini kata-kata yang agak jorok begitu atau kasar tergantung konteksnya. Kalau konteksnya itu kita katakan kepada orang yang lebih tua, misalkan kepada dosen gitu misalkan, ya tentu itu celaka itu mahasiswa itu. Kalau mahasiswa itu siap-siap itu untuk tidak lulus kan, sederhananya gitu. Tetapi kalau sesama teman, sepermainan, itu biasa loh. Bahkan konteksnya, maknanya bisa menunjukkan tentang solidaritas, keakraban. Nggak mungkin dong kalau kita tidak kenal dengan satu komunitas atau dengan satu orang kita langsung kita panggil jing gitu, enggak. Kita kenal baik orang itu, makanya kita ungkapkan seperti itu. Meskipun oleh tafsir yang lain, orang-orang yang lain dianggap ini tidak sopan. Tetapi bagi komunitas itu menunjukkan tentang keakraban, menunjukkan tentang bahwa saya mengerti kamu, kamu mengerti aku. Ini berbeda lagi kalau misalkan ini muncul di sosial media. Kalau ini kita ungkapkan di sosial media itu bisa kena undang-undang ITE. Tetapi kita biasa loh mengatakan anjing, jancu kalau Jawa Timuran kan, asu kalau di Jogja dan Jawa Tengah itu biasa. Dan itu menunjukkan tentang keakraban pada komunitas itu, ya kan?
Jadi kita ingin meneliti melalui hermeneutika di sini. Karena apa? Hermeneutika itu menjelaskan tentang konteks. Jadi apapun yang kita katakan itu tidak pernah lepas dari konteks sosial sehari-hari, dengan siapa dan kapan, di mana kita mengungkapkan sesuatu itu. Inilah pentingnya, meneliti dari orang yang mengatakan langsung dan mengalami langsung. Kamu kenapa mengatakan begitu? Itu siapa sih? Oh, itu teman saya. Oh, kita biasa begitu, nggak ada yang sakit hati. Justru kita biasa dengan kayak gitu, kita merasa nggak mungkin dong kalau sama orang lain saya mengatakan begitu. Itu karena saya kenal dan saya dekat, kan gitu. Itu kan menunjukkan, jadi berubah maknanya, makna yang asli jadi makna yang ke nuansa psikologis. Yang menyebabkan seperti itu adalah konteks relasi sosial itu. Makanya ini penting untuk kita teliti, karena masih jarang orang yang meneliti seperti ini, meskipun kenyataannya setiap hari kita dengar. Gitu. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk ungkapan-ungkapan dalam tanda kutip kasar atau kotor dalam komunikasi sehari-hari pada kalangan mahasiswa atau remaja, bisa ditaruh tergantung di mana kamu nanti mengambil lokasi penelitiannya. Kemudian yang kedua, bagaimana memahami konteks dan hubungan sosial dari ungkapan-ungkapan dalam tanda petik itu kasar atau kotor tersebut pada kalangan remaja atau mahasiswa itu. Judul yang terakhir, identifikasi gejala fear of missing out informasi sosial media pada mahasiswa. Ini fenomena yang relatif baru dan ini bisa diteliti oleh anak-anak komunikasi dan juga oleh anak-anak psikologi. Kalau komunikasi lebih kepada informasi sosial medianya itu, sementara bagi psikologi ini bisa berkaitan dengan gejala fear of missing out itu. Gejala fear of missing out itu kita ketakutan ketinggalan informasi. Kita fokuskan ke sosial media. Sosial media itu kan banyak, mulai dari WhatsApp, Instagram, Telegram, kemudian Facebook, dan seterusnya. Jadi itulah ranah dari anak-anak komunikasi. Ini mudah dan kamu hanya menjalankan survei. Karena ini adalah kita ingin melakukan identifikasi gejala fear of missing out itu seperti apa. Nah, ciri-ciri orang yang takut ketinggalan informasi itu tentu dia seberapa lama dia bisa tahan untuk tidak pegang handphone. Wah, saya nggak bisa dalam satu hari, apalagi 1 hari, 1 jam aja saya nggak bisa. Pikiran saya sudah mumet itu. Oh, jangan-jangan saya dapat WA, jangan-jangan saya dapat ini. Kepikiran kalau dia tidak update status misalkan. Dan hal-hal yang lain yang kamu bisa coba cari dulu lah. Kamu pelajari dulu ciri-ciri orang yang mengalami apa yang kita sebut sebagai fear of missing out ini. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana memahami gejala fear of missing out informasi sosial media pada mahasiswa atau pada remaja. Kemudian yang kedua, seperti apakah gejala fear of missing out yang dialami oleh mahasiswa atau oleh remaja. Baik, itulah 5 judul karya ilmiah yang bisa diteliti untuk berbagai kepentingan di bidang akademik. Semoga ini bermanfaat. Apabila kamu ada sesuatu yang perlu didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Tetap semangat, salam dari saya.